Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar sosiologi dengan pembahasan proses integrasi sosial. Jadi proses integrasi sosial itu ada 4. Yang pertama akomodasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga koordinasi, dan yang terakhir asimilasi. Kita akan memulai dengan penjelasan mengenai akomodasi. Akomodasi memiliki pengertian beberapa ahli. Yang pertama Gilin dan Gilin. Akomodasi adalah suatu proses dalam hubungan sosial. Terus menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, akomodasi merupakan suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut Sujono Sukanto, akomodasi memiliki 2 arti, yaitu menunjuk suatu keadaan dan menunjuk suatu proses. Jadi akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan itu berarti memiliki keseimbangan dalam interaksi antara individu atau kelompok sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan akomodasi yang menunjukkan suatu proses itu maksudnya adalah yaitu usaha manusia itu untuk meredakan pertentangan agar mencapai kestabilan. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan dari 3 pendapat menurut ahli, yaitu bahwa akomodasi itu intinya adalah usaha dan cara untuk meredakan, mengendalikan, dan menyelesaikan suatu konflik. Jadi bahasa lebih enaknya lagi supaya ingat, akomodasi itu adalah upaya penyelesaian konflik sosial. Nah, kita ketahui kan bahwa kadang individu atau kelompok itu tidak mau melakukan kerjasama. Nah, kehadiran akomodasi ini dapat membantu menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Karena kan akomodasi ini bersifat meredakan konflik. Contoh akomodasi sesuai pada gambar yang kalian lihat ini adalah pernikahan dengan warga negara asing atau pernikahan berbeda negara. Nah, ini biasanya kalau dalam bahasa sosiologi itu dikenal dengan amalgamasi. Ini merupakan contoh dari akomodasi. Karena adanya peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Satu warga Indonesia dan satunya warga asing. Nah, di sini ada 4 tujuan akomodasi. Yang pertama yaitu untuk mengurangi adanya pertentangan. Yang kedua sebagai tempat untuk meleburkan antara kelompok-kelompok yang terpisah atau yang berbeda tadi. Yang ketiga meningkatkan kerjasama antar kelompok-kelompok tersebut. Dan yang keempat mencegah munculnya pertentangan. Selanjutnya kerjasama. Nah, selain melakukan akomodasi, proses integrasi sosial itu juga dalam bentuk kerjasama. Nah, kerjasama ini merupakan interaksi antar individu atau kelompok yang berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan. Kerjasama itu juga muncul karena adanya orientasi orang perseorangan terhadap kelompoknya in group dan kelompok lain out group. Jadi bentuk-bentuk kerjasama dapat kalian jumpai di masyarakat itu seperti kerukunan, gotong royong, tolong menolong, kooptasi, dan lain sebagainya. Karena kan kerjasama yang terjadi antar kelompok sosial dalam masyarakat Indonesia yaitu masyarakat multikultural, yaitu berbagai macam budaya, akan memiliki pengaruh yang besar dalam integrasi sosial. Pada gambar ini kalian dapat lihat bahwa bentuk kerjasama di masyarakat contohnya adalah bersama-sama membantu mendorong angkot yang sedang mogok.
Ini merupakan contoh kerjasama. Itu kan dapat kalian lihat berbagai profesi, tapi mereka bekerja sama untuk saling membantu. Selanjutnya koordinasi. Nah, koordinasi ini adalah pengaturan secara sentral atau terpusat untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapainya keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Pada gambar ini contohnya adalah rapat Karang Taruna. Proses koordinasi ini kan dimana mencakup berbagai aspek kemasyarakatan, baik itu ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan. Nah, kalau di gambar tadi kan karena contohnya adalah rapat Karang Taruna. Nah, manfaat rapat Karang Taruna ini adalah untuk menjalin suatu koordinasi agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini anggota-anggotanya dapat melakukan kerjasama dengan anggota lain untuk menjaga keutuhan dan kemajuan Karang Taruna tersebut. Yang terakhir yaitu asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah sebuah proses yang ditandai dengan adanya usaha yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi intinya asimilasi ini adalah pertemuan dua budaya yang berbeda yang dapat menimbulkan budaya baru. Misalkan contohnya adalah kaligrafi. Kaligrafi ini merupakan asimilasi. Selanjutnya contoh lain misalkan bertemunya budaya Batak dan budaya Padri menghasilkan budaya Batak Mandailing. Nah, di sini proses asimilasi itu akan tumbuh apabila yang pertama adanya perbedaan kebudayaan, yang kedua adanya pergaulan secara intensif dalam jangka waktu yang lama, dan yang terakhir adanya penyesuaian kebudayaan. Biasanya faktor yang akan mempermudah terjadinya asimilasi di masyarakat itu adanya toleransi, saling menghargai, saling terbuka, adanya persamaan, adanya perkawinan, dan adanya kesempatan. Selain itu, faktor yang mendorong, faktor yang menghambat asimilasi adalah misalnya kurangnya pengetahuan tentang budaya kelompok lain, terus kebudayaannya itu terisolasi, adanya rasa takut, perasaan bahwa kebudayaannya itulah yang paling kuat, adanya diskriminasi terhadap kelompok lain, adanya perbedaan antar kelompok, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan menghambat terjadinya asimilasi. Jadi asimilasi ini sebagai proses sosial yang ditandai oleh semakin berkurangnya perbedaan antar individu ataupun antar kelompok. Jadi asimilasi ini sangat berdampak positif karena akan mempererat persatuan, sikap, serta proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.